nasib Egyanus Kagoya di ujung tanduk. Makanan tidak ada tidur pun tak nyenyak, perlawanan Egyanus Kagoya di ujung tanduk, pernyataan damai Panglima OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang paling ditakuti, Lamber Perkikir dipastikan berdampak pada psikologi Egyanus Kagoya, pimpinan KKB, kelompok kriminal bersenjata, paling dicari saat ini. Pesan damai Lamber Perkikir untuk kembali ke NKRI dengan menyerahkan 6 pucuk senjata beserta amunisinya itu akan berdampak buruk bagi Egyanus Kagoya, ya. Perhatian TNI tidak lagi terbelah, siang malam. Dirinya bakal menjadi target operasi. Di sisi lain, sikap brutal yang kerap dilakukan kepada warga selama ini makin menyulitkan Egyanus dan kawan-kawan. Pernyataan warga untuk akan melawan kelompok Egyanus bakal membuat situasi Egyanus makin terpojok. Bukan hanya tidak lagi mendapat pasokan makanan dari penduduk, jika berani memunculkan diri di perkampungan warga, panah penduduk asli Papua akan mengarah kepada mereka, kondisi terkepung. Psikologis terganggu, pasokan makanan kurang, serta setiap saat menjadi target buruan TNI, Polri, dipastikan perlawanan Egyanus Kagoya tidak akan bertahan lama. Hanya ada 2 pilihan bagi Egyanus, menyerah kembali ke pangkuan NKRI dan mempertanggungjawabkan perbuatannya atau memilih jadi target peluru aparat TNI, Polri. Seperti diketahui mantan Panglima OPM, Lamber Perkikir menyerahkan 6 pucuk senjata api beserta amunisinya ke TNI. Senjata beserta amunisinya ini diterima langsung Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Muhammad Saleh Mustopa, Senin 1 Mei 2023 di perbatasan Tugu Pancasila, Distrik Waris bekas markas OPM Perbatas Negara Indonesia dan Papua Nugini. Pangdam Cendrawasih mengapresiasi penyerahan senjata ini. Dia menyebut ini bukti terciptanya kedamaian di tanah Papua, tak cuma menerima senjata, Pangdam juga menerima ketulusan hati Lamber Perkikir untuk Papua yang damai. Lamber Perkikir meminta para pejuang OPM untuk tidak lagi menggunakan kekerasan senjata tapi mengedepankan dialog untuk membahas pembangunan Papua. Saya minta semua pejuang OPM untuk mengedepankan dialog damai, imbuhnya. Dia menegaskan di Tanah Kerum sudah damai. Di Tanah Kerum inilah awal perlawanan kepada Indonesia, di Tanah Kerum inilah bangkitnya perjuangan melawan Indonesia, saat ini Tanah Kerum sudah damai, ujarnya. Utamakan perdamaian, karena dalam damai ada pembangunan yang indah untuk negeri ini, sambungnya. Berbeda dengan OPM, KKB belum menyerah, awetnya perlawanan serta senjata dan amunisi yang sepertinya tidak pernah habis, menimbulkan tanya, dari mana asal senjata dan dari mana pula uang untuk membeli senjata-senjata itu. Mengutip akun Cengholis berjudul Cara KKB OPM Mendapatkan Senjata, ada beberapa kemungkinan sumber senjata itu. KKB membeli senjata-senjata itu dari pasar gelap internasional, untuk diketahui saat ini banyak pasar gelap internasional yang menjual senjata canggih berstandar militer. Nah, dana untuk membeli senjata itu diperoleh dari tambang-tambang emas ilegal yang tersebar di wilayah Papua. Sebagaimana diketahui, tanah Papua kaya akan unsur logam mulia, sebagai contoh PT Freeport Indonesia yang menjadi sumber tambang emas terbesar di dunia ada di tanah Papua. Logam-logam mulia inilah yang ditambang secara tradisional, lalu hasilnya dijual untuk membeli senjata-senjata KKB. Lokasi tambang ini berada di daerah yang jauh dan susah dijangkau.